Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Leli. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, aku akan bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kali ini Ustazah akan membahas tentang tema 6 subtema 1, yaitu tentang materi matematika. Nah, jadi materi hari ini yaitu matematika. Nah, kita akan mempelajari tentang satuan baku ukuran berat. Jika di tema 5 kemarin itu satuan baku panjang benda. Nah, kalau sekarang satuan baku ukuran berat. Nah, jadi ada yang tahu nggak bagaimana cara mengukur berat benda? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi untuk mengukur berat benda itu kita menggunakan alat ukur yaitu timbangan. Pastinya kalian tidak asing dong dengan kata timbangan. Nah, ini ada cara penggunaan timbangan. Nah, di sini ada contoh timbangan. Nah, itu jarum berada pada posisi angka 0 kan? Nah, jadi kita ketahui bahwa jarum ini ada di angka 0. Nah, cara penggunaannya bisa kita lihat. Nah, jadi di sini ada dua timbangan. Timbangan pertama dan timbangan yang kedua. Timbangan pertama itu kita misalkan itu sebagai buah jambu. Nah, jadi cara penggunaannya, jika sebuah timbangan diisi beban atau benda atau sebuah makanan atau dan lain-lain. Di sini misalnya buah jambu. Nah, kita bisa lihat jarumnya itu akan berubah jika kita mengisi sesuatu di dalam timbangan. Nah, yang aslinya 0 di gambar pertama itu akan berubah menjadi di angka 20. Nah, 20 itu misalnya kita misalkan dengan 20 ons atau 20 gram. Nah, kemudian di gambar yang kedua itu buah apel. Itu juga sama. Itu angka atau jarumnya akan berubah dari 0 menjadi berada di jarum tengah-tengah 30 dan 40. Kita misalkan sebagai 35. Nah, itu 35 apa? Ya, kita bisa misalkan 35 gram atau 35 ons dan bisa juga 35 gram. 35 kilo. Tetapi di timbangan seperti ini biasanya hanya memuat sampai 10 kilo saja. Jadi 10 kilo atau 5 kilo. Nah, jadi buah yang ada pada contoh itu kemungkinan hanya ons. Jadi sekitar 2 kilo atau 3 kilo setengah. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, jadi Ibu di sini akan memberikan contoh macam-macam timbangan.
Nah, yang pertama itu seperti contoh di sebelumnya ya, itu timbangan biasa. Nah, jadi berat beban yang ada di timbangan itu biasanya hanya 5 kilo atau 10 kilo saja. Itu digunakan untuk menimbang seperti terigu, gula, buah-buahan, terus dan yang lain-lain. Biasanya timbangan ini digunakan untuk menimbang seperti bahan-bahan kue. Nah, kemudian yang kedua yaitu neraca kodok. Nah, tentunya kalian pasti tahu kan timbangan ini selalu ada di mana. Nah, jadi timbangan ini itu biasanya ada di toko-toko kecil yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, ini timbangan digunakan untuk menimbang seperti beras, hampir sama seperti gambar yang sebelumnya. Gula, minyak, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu neraca. Kalau yang tadi kan neraca kodok. Nah, kali ini hanya neraca. Jadi, neraca gambar ini biasanya digunakan untuk menimbang emas. Nah, menimbang emas itu misalnya seperti cincin, anting, atau kalung, dan lain-lain. Yang penting itu berupa emas. Nah, yang kemudian timbangan berat badan. Hanya kalian suka timbang berat badan kan? Nah, ini contoh timbangannya. Nah, kemudian yang kelima itu timbangan duduk. Nah, jadi timbangan duduk di sini digunakan untuk menimbang beban yang berada pada karung. Itu misalnya seperti beras, kemudian sayur mayur, terus barang bekas yang jumlahnya banyak, biasanya ada di tukang rombeng atau tukang rongsokan, seperti itulah. Nah, kemudian gambar yang terakhir yaitu timbangan gantung. Nah, jadi timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk menimbang berat badan, berat beban yang jumlahnya hampir 10 kilo ke atas. Nah, ini biasanya kita ketahui di posyandu dan di pasar. Tapi kita sering menggunakan atau sering mengetahuinya di posyandu karena untuk menimbang berat badan anak-anak. Nah, mungkin itu contoh-contoh sekilas tentang timbangan dan kegunaannya ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke satuan baku ukuran berat, maaf. Nah, jadi berat benda itu memiliki satuan baku ukur. Nah, di tema sebelumnya kita juga kan ada satuan baku untuk ukur panjang benda. Nah, kalau sekarang yaitu untuk ukur berat benda. Jadi diantaranya biasanya menggunakan kilogram atau kita singkat menjadi kg. Kemudian yang kedua yaitu gram, bisa disingkat menjadi gram. Bisa disingkat menjadi G. Nah, dan yang ketiga yaitu ons. Nah, jadi itu berat benda atau satuan ukur yang biasanya kita gunakan pada berat benda. Kemudian kita lanjut ya. Sampai sini apa ada yang sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjut. Nah, jadi di sini yang harus kalian ingat yaitu bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram.
1 gram sama dengan 10 ons. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, jadi ini semua itu biasanya digunakan untuk mengukur berat benda. Nah, jadi ini harus kalian ingat ya, supaya untuk mempermudah kalian mengerjakan sesuatu. Kemudian, nah, kita sekarang ada contoh soal. Di sini Ustazah memberikan 3 contoh soal. Nomor 1, yaitu berat 1 mangga sama dengan 1 kilogram. Berarti berat 4 mangga berapa kilogram? Nah, kita ketahui bahwa 1 mangga itu 1 kilogram. Berarti yang ditanyakan adalah 4 mangga dikali 1 kilogram. Nah, sama dengan 4 kilogram. Nah, jadi di contoh soal nomor 1, yaitu 1 kilogram sama dengan 1 mangga. Berarti 4 mangga menjadi 4 kilogram. Kemudian yang nomor 2, berat 1 buah alpukat sama dengan 200 gram. Berat 4 buah alpukat adalah berapa gram? Nah, jadi sama seperti contoh yang nomor 1. Kita tahu bahwa bahwa 1 buah alpukat itu 200 gram. Maka jika 4 buah alpukat dikalikan 200, maka hasilnya menjadi berapa? 800 gram. Nah, kemudian kita masuk ke contoh nomor 3, yaitu berat 1 kilo jeruk sama dengan 10 ons. Dan berat 4 kilo jeruk adalah berapa ons? Sama halnya seperti yang sebelumnya. Berarti 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 4 dikali 10 ons. Maaf ya, tulisannya kurang rapi. Berarti sama dengan berapa? 4 kali 10, yaitu 40 ons. Sampai sini untuk contoh soalnya, apa kalian sudah paham? Nah, jadi untuk materi cukup sekian. Kita langsung ke tugas. Nah, jadi tugas kalian mengerjakan LKS tema 6 halaman 25 sampai 26 hanya Romawi 1 dan Romawi 2. Nah, jadi kalian harus selalu semangat ya, anak-anak. Meskipun kalian sekarang belajar hanya di rumah dan melihat atau mengetahui materi dari video atau YouTube atau rekaman yang lain-lain. Nah, jadi cukup sekian materi yang Ibu sampaikan.
Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.